Pada saat itu Mbak Kinan kan betulan Wak lagi di kamar mandi lagi ngasih luluran tuh. Nah tiba-tiba Wak Mbak Kinan melihat ada sesosok penampakan laki-laki. Laki-laki itu badannya gempal Wak, bertelanjang dada, tingginya kurang lebih 160 cm. Dan sosok itu tampak sekilas menggunakan pakaian seperti tokoh-tokoh dalam kisah pewayangan tuh Wak, lengkap dengan mahkota di kepalanya. Kita sebut aja lah sosok ini namanya Koya ya. Nah si sosok Koya itu Wak sedang berdiri dengan tangan bersih dekat gini sambil terus memandang ke arahnya Mbak Kinan. Dan kemudian dia berdeham. Gitu. Nah Mbak Kinan yang dengar suara dehaman itu pun otomatis langsung nengoklah ke arah itu kan sumber suara kan. Dan betapa terkejutnya Mbak Kinan ketika dia bertatapan dengan sosok itu si Koyanya. Tapi di situ Mbak Kinan nggak ngerasa takut. Boro-boro aku takut, dan yang ada aku tuh lagi malu. Lagi belulur, aduh, lagi luluran loh aku. Ditengok ada sosok laki-laki kayak gitu tuh ya malu dia. Udah nggak kepikiran lagi aku mau bilas-bilas, dan aku pun langsung lah pergi tuh buru-buru pakai anduk sambil terus berdoa dan musir sosok Koya itu. Nah untungnya nggak lama kemudian si Koya itu pun hilang Wak. Nah tapi Wak belum reda kagetnya Mbak Kinan setelah melihat penampakan si Koya tadi, tiba-tiba kedengeran pintu kamar mandi diketok. Tak 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 katanya. Pas pintu dibuka ternyata yang ngetok itu adalah kakak sepupu perempuannya Mbak Kinan. Ini anaknya Bude Arin Wak. Nah sepupunya bilang, Mbak Kinan kalau mandi jangan kenceng-kenceng pakai showernya ya. Bunga kantil itu udah disebar Mbak. Takut pula nanti kebuang ke saluran air katanya. Nah dengar ucapan kakak sepupunya itu Mbak Kinan pun jadi marah situ Wak. Tapi dia tuh udah kayak macam udah gak punya energi lagi untuk ngomel-ngomel gitu loh. Apa pula lah taruh bunga-bunga kantil itu mungkin dalam hatinya kan. Dah setelah kakak sepupunya pergi, Mbak Kinan pun langsung lah muterin itu kamar mandi. Ditelitinya satu persatu buat nyari mana bunga kantil yang dikasih tahu tuh. Awalnya nggak ketemu memang, dicari nggak ada. Di situ Mbak Kinan pun udah mulai panik. Atau tiba-tiba dia teringat, oh ya tadi si Koya tuh berdiri di pojokan. Jangan-jangan di situ bunga ya. Dalam Mbak Kinan pun langsung lah menghampiri pojok kamar mandi itu kan Wak. Di titik tempat si Koya tuh berdiri itu Wak. Dan nyampe sana ternyata di situ tuh ada kayak kisi-kisi lubang saluran air Wak, tau kalian kan? Nah pas Mbak Kinan tengok ke arah kisi-kisi saluran air itu ternyata betul Wak, di situlah ada bunga-bungaan kantil tuh Wak. Nah ngelihat hal itu karena memang Mbak Kinan nggak percaya kayak gitu, akhirnya dia cepat-cepat lah langsung membuka kisi-kisi saluran air, disiramnya semua bunga-bunga kantil tuh sampai hanyut. Banyak kali ku guyur airan biar nggak ada tersisa bunga kantil sedikit pun, dan biar juga nggak nyangkut di saluran. Pokoknya harus semuanya bersih. Ada tuh kan udah disiram-siramnya bunga kantil tuh udah selesai kayak gitu. Mbak Kinan pun langsung lah segera bersih-bersih dan berganti pakaian Wak. Mbak Kinan nggak ada tuh bilang kalau dia ketemu sosok Koya tuh kepada siapapun, takut nanti jadi chaos. Besok ada mau acara nih, jangan repot pula kita lagi kan. Nah akhirnya setelah berganti baju tersebut, Mbak Kinan pun menyempatkan diri untuk menemui lah itu keluarga besarnya yang memang sedang berkumpul di rumah dia. Udah lagi ngobrol-ngobrol apa basa-basi dikit, nggak lama kemudian Mbak Kinan pun masuklah ini ke kamar untuk bersiap tidur. Nah waktu Mbak Kinan masuk ke kamar Wak, lagi-lagi dia ngerasa kesel kali. Kenapa? Karena dia melihat ternyata di atas kasurnya juga ada banyak kali bunga kantil Wak, dan ada kayak serbuk-serbuk warna coklat gitu Apalagi lah ini ya Allah. Mbak Kinan pun langsung lah itu buru-buru membersihkan kasurnya dan juga ngebuang bunga-bunga kantil itu Wak, ke tempat sampah. Nah setelah memastikan semua bunga-bunganya telah terbuang, barulah Mbak Kinan ini merebahkan badannya ke kasur kan. Dia terbaring lah kayak gitu kan, memandang nih ke atas tepatnya ke arah langit-langit kelambunya yang berwarna salem. Dan FYI Wak, kasurnya Mbak Kinan itu memang kayak pakai kelambu gitu tau kalian kan, yang macam bentuk untuk tenda-tendaan Wak. Sambil mandang kelambu-kelambu itu set. Nah waktu dia lagi rebahan kayak gini Wak, lagi-lagi Mbak Kinan melihat keanehan lain. Kan kalau dia rebahan di kasur gitu kan harusnya ya dia lihat ya langit-langit kelambunya lah ya kan. Tapi pada saat itu kalian tahu Mbak Kinan melihat kelambu yang seharusnya berwarna salem itu tiba-tiba berubah Wak jadi warna biru langit. Dan gak cuma warnanya aja yang jadi mirip kayak langit Wak, tiba-tiba juga dari sana muncul gumpalan-gumpalan awan Wak. Dan semakin Mbak Kinan perhatikan kan, dia tuh makin yakin bahwa yang dia lihat itu bukannya kelambu yang warna salem itu, bukan. Betul-betul udah berubah jadi langit. Macam mana kalian tengok langit macam itulah yang ditengok sama Mbak Kinan waktu itu. Itu kaget keheranan lah Mbak Kinan kan. Mbak Kinan terus lah perhatikan langitnya memang udah muncul tiba-tiba di atas kamar itu Dan ketika Mbak Kinan menurunkan pandangannya Wak, dia melihat dari sisi-sisi kamar muncul ombak Wak. Ombak yang terus-menerus bergelombang depan mata dia tuh. Suasana kamar aku tuh udah mirip macam lautan. Aku tuh macam lagi ada di tengah-tengah samudra gitu kata Mbak Kinan. Meski jarak dari kasur sama langit-langit kelambu aku sebenarnya itu cuma 1,5 meter, tapi aku merasa seperti sedang melihat langit biru yang memang terbentang luas sekali. Di sini nih Mbak Kinan masih sepenuhnya sadar Wak, belum tidur. Orang dia masih terduduk baru terbaring kayak gitu kok. Baru terbaring dan aku masih ingat kali aku belum tidur, dan apa yang aku lihat itu aku sadar bahwa yang tampak sama mataku tuh betul nyata kali. Macam mana kalian lagi tertidur di atas samudra tuh kayak gitulah. Belum reda lagi rasa kaget Mbak Kinan ini melihat suasana kamarnya tiba-tiba berubah macam di tengah samudra Wak. Mbak Kinan kembali dikejutkan dengan kemunculan
prajurit berpakaian kayak pakaian Jawa tuh. Ada muncul prajurit di situ. Dari mana munculnya? Dari balik awan-awan yang memang ada di langit kamarnya tuh. Dan semua prajurit tersebut bertelanjang dada, memang rambutnya disanggul tinggi itu loh. Mereka memakai kain selutut, pakai gelang emas di lengan sama di tangannya, pergelangan tangan. Terus mereka nggak pakai sendal, bertelanjang kaki. Dan masing-masing dari mereka membawa tombak sama tameng. Mereka juga dengan rapi gitu berbaris dua-dua dan dipimpin oleh seorang komandan. Gimana nggak makin terkejut Mbak Kinan tengok samudra, tiba-tiba keluar pula prajurit kayak gini kan? Ini ada apa ini sebenarnya? Nah, melihat itu semua dalam hati Mbak Kinan dia langsung membentak si prajurit itu dalam hatinya. Siapa kau? Ngapain kau di sini? Pergilah gitu kan? Nah, tapi prajurit itu tetap saja satu persatu turun dia dari awan dan berkumpul di sekitar tempat tidurnya Mbak Kinan. Turun, set, tegak sini. Sun, kayak gitu. Mbak Kinan pun jadi panik lah. Dia mulai tuh berdoa baca-baca ayat kursi kan. Disitulah baru si komandan dari prajurit itu menjawab, kami diperintahkan datang ke sini untuk menjaga. Nggak perlu, kata Mbak Kinan kan. Nggak perlu. Ada Allah yang jaga kami di sini ya. Pergi kalian. Mbak Kinan terus berusaha untuk ngusir prajurit itu sambil berulang-ulang kali membaca ayat kursi kan. Dan gak lama kemudian akhirnya si komandan itu berbalik ke pasukannya dan mulai berjaga lagi. Mereka tetap gak mau pergi walau udah diusrok berkali-kali ya, tetap diam, berdiri dan bersikeras untuk menjaga Mbak Kinan. Nah di situ perkara Mbak Kinan udah ngerasa aku lah letih kali Nadia, lama-lama dia capek juga aku dimelototin sama prajurit ini, tetap juga gak pergi-pergi ya kan. Akhirnya ya udah Mbak Kinan pun memilih untuk tidur. Ya udah serah kalian. Mau kalian jaga di sini jagalah. Capek aku mau tidur ngurusin kalian pula. Nah, tedo, alhamdulillah ya. Nah besoknya pagi-pagi kali Mbak Kinan kan udah bangun kan harus pergi ke salon untuk dirias. Pas bangun dari tidur prajurit tadi udah nggak ada Kemana Nadia? Nggak tahu aku. Mbak Kinan juga nggak tahu, bodo amat aku malah syukur aku mereka udah pergi. Waktu itu Mbak Kinan ini cuma fokus buru-buru sampai di salon biar cepat dirias untuk akad ya kan. Nah sesampai di salon Mbak Kinan waktu itu meminta dirias dengan riasan modern gitu. Memang nggak kelihatan menor kali lah, dan alhamdulillahnya kata Mbak Kinan puas sekali dengan hasil riasan si Mbak salon. Nah setelah dirias Mbak Kinan pun langsung balik lagi ke rumah kan untuk memakai kebaya. Jadi memang di salon itu tuh cuma untuk dirias wajahnya aja Kalau semua kebayanya udah disiapkan di rumah. Nah pas sudah selesai semua nih, makeup udah, kebaya sudah dipakai, Mbak Kinan pun menyempatkan tuh untuk foto di kamar rias dulu nih. Nah pas dia lagi foto-foto gitu nggak lama kemudian pintu kamarnya diketok nih, tak buka sama Mbak Kinan. Nah waktu dibuka ternyata yang ngetok itu kakak sepupunya lagi, tapi bukan anaknya Bude Aring, anaknya Bude Bidat. Nah kakak sepupunya nih masuk, dia diam aja masuk sambil megang kayak bedak gitu bentuknya bulat, warnanya kuning. Nah ngeliat itu Mbak Kinan pun bingung lagi, ada apa Mbak? Nah tapi waktu ditanya kayak itu dihiraukan tuh sama si sepupunya tadi, dan tanpa berkata apa-apa kakak sepupunya Mbak Kinan ini pun langsung buka ya, dioleskan itu bedak itu ke pipinya Mbak Kinan, set kayak gitu, cuma dioles dikit gitu, tanpa merubah makeupan yang udah bagus itu, nggak, cuma di syarat aja. Nah setelah dioles itu biar kalian tahu dalam waktu yang sangat singkat kali ya, ketika bedak itu dioleskan aku langsung melihat ada sosok perempuan besar berbaju merah, bajunya bagus sekali, mewah gitu, berhiaskan emas, tiba-tiba masuk ke dalam tubuhku, kata masuk nembus ke badannya Mbak Kinan katanya. Ngeliat itu aku panik lah, sadar aku nampak itu semua aku udah mau akad ini, masa iya aku kerasukan. Nah di tengah kepanikan itu Mbak Kinan memang sempat bertanya, mbak ini apa nih mbak, ada apa gitu kan ke kakak sepupunya kan. Nah ketika kalimat pertanyaan itu keluar dari bibirnya Mbak Kinan, kalian tahu suaranya tuh bergetar macam baru dapat suntikan energi baru Mbak Kinan nih. Dan sejak hal itu ketika sosok itu baru masuk, Mbak Kinan merasa ada yang berubah sama tubuh aku. Gestur aku langsung berubah tegak, anggun, dan dia selalu tersenyum. Beda kali sama aku yang biasanya sampai-sampai semua orang yang masuk ke kamar rias aku tuh bilang, ya Allah cantik kali kau Kinan, cantik kali pengantin macam bidadari. Berubah jadi anggun kali aku kata orang-orang tuh. Setelah dimasukin sosok baju merah emas-emas tuh, dah kata ya, udah selesai dah, yuk siap memulai akad nikah segala macam, Singkat cerita akad nikah pun berjalan dengan lancar ya. Dan pada saat itu sebenarnya Mas Wisnu ini lagi sakit loh cukup parah katanya sakitnya karena terlalu terporsir sama kerjaan kan. Tapi meskipun kondisinya lagi nggak sehat, alhamdulillahnya Mas Wisnu ini tetap bisa mengucapkan ijab kabul dengan sempurna, mantap. Udah sah nih suami istri Mbak Kinan sama Mas Wisnu. Selesai berarti ini kisahnya kan udah lancar tuh acaranya. Belum, masih panjang. Lihat tengok durasi di bawah, masih panjang. Lanjut.
Nah, ada kan Wak, setelah akad selesai, Mbak Kinan sama Mas Wisnu ini pun langsung lah bersiap-siap untuk resepsi dan berganti pakaian Wak menggunakan adat Minangkabau Sumatera Barat. Mereka memang sengaja ganti pakaian Wak. Jadi waktu akad pakai adat Jawa, waktu resepsi pakai